Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ganjar Lugina dalam channel YouTube Muhammad Ganjar Lugina. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai latihan kompetensi sains nasional bidang studi matematika untuk sekolah dasar. Oke, dalam kesempatan kali ini juga soal-soal yang dibahas itu mempunyai level yang tidak terlalu sulit, jadi artinya levelnya masih rendah ya untuk tingkatan soal setingkat KSN ini. Baik, silahkan disimak ya, ini diperuntukkan untuk adik-adik yang mau mengikuti KSN yang sekarang-sekarang ini sedang dilaksanakan di berbagai daerah, juga bisa juga sebagai referensi buat para pembimbing ya, baik guru ataupun tenaga pendidik yang lain untuk mempersiapkan anak didiknya mengikuti lomba. Baik, untuk pembahasan yang pertama, baik ya, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, silakan barangkali nanti kalau misalkan ada kesalahan ataupun ada persepsi yang tidak sesuai, silahkan chat saja di kolom komentar untuk dibahas lebih lanjut ya. Baik, Putra dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 jam. Ya. Sedangkan Widi dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam 6 jam. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut bersama-sama adalah, ya, jadi oleh si Putra itu pekerjaan ini, ya tidak masalah itu pekerjaannya apa, tidak usah dicari tahu ya, pokoknya pekerjaannya beres sama Putra itu 3 jam. Sedangkan sama Widi itu beresnya selama 6 jam, berarti lebih lama ya. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut bersama-sama adalah, ini secara logika kalau misalkan kalian mampu menebak, sebenarnya ini sudah terlihat jawabannya. Putra 3 jam, Widi 6 jam. Ya otomatis kalau dikerjakan bersama-sama itu akan lebih singkat. Tidak mungkin 6 jam, tidak mungkin 4 jam. 3 jam juga tidak mungkin karena sudah digabungkan dan jawabannya pasti 2 jam. Ya. Itu jawabannya sudah terlihat. Nah, namun di sini kita akan membahas cara yang lebih matematis. Artinya cara tersebut bisa dipahami, ya, bisa dikerjakan dan bisa dijadikan referensi untuk mengerjakan soal-soal yang mempunyai bentuk yang sama dengan soal seperti ini. Karena pada soal KSN kalau dulu itu namanya Olimpiade itu kerap kali muncul soal logika seperti ini. Oke, yang pertama itu Putra. Ya. Putra itu dapat menyelesaikan dalam waktu 3 jam. Artinya, ya, dalam 1 jam, oke, ya ini yang harus dicermati. Dalam 1 jam, berarti Putra itu bisa menyelesaikan 1/3 bagiannya. Ya, ini sama Putra ya. Nah, Putra itu dalam 1 jam pasti 1/3-nya selesai. Karena Putra dapat menyelesaikannya dalam waktu 3 jam. Sekarang untuk Widi. Ya, Widi itu mampu menyelesaikan dalam waktu 6 jam. Otomatis berarti dalam waktu 1 jam, Widi itu mampu menyelesaikan 1/6 bagian. Ya, karena Widi itu berarti lebih lama ya mengerjakannya dalam 6 jam ya, lebih lama dari Putra. Otomatis dalam 1 jam juga Widi mengerjakannya hanya bisa 1/6 bagian. Oke, yang harus kita cari ya kalau dikerjakan bersama-sama berarti dalam 1 jam ya, dalam 1 jam kalau dikerjakan bersama-sama ya dalam 1 jam sama-sama, ya kita tinggal jumlahkan saja 1/3-nya ditambah 1/6-nya. Berarti berapa bagian yang bisa dikerjakan oleh sama-sama, dikerjakan oleh berdua. Ya, ini penjumlahan pecahan tidak bisa langsung dijumlahkan karena memiliki penyebut yang berbeda. Ya, caranya kita cari KPK-nya. Bapak tidak akan menjelaskan bagaimana cara mencari KPK di sini karena dianggapnya kalau misalkan pembahasan KSN kalian itu sudah mahir mencari KPK, terkecuali jika nanti menemui soal KPK yang
cukup rumit. Kalau ini kan sederhana. Ini sudah tertebak KPK-nya pasti 6 ya. 6 dibagi 3 2, kali 1 juga 2, ditambah 6 dibagi 6 1, 1 kali 1 1. Sekarang 2 tambah 1 itu 3 per ya. 3 per 6, usahakan kalau menghitung pecahan itu rubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Bagi 3 ya, paling sederhana. 3 bagi 3 1 dan 6 bagi 3 2. Oke, berarti dalam 1 jam mereka itu dapat menyelesaikan setengah bagiannya. Ya, dapat menyelesaikan setengah bagiannya. Nah, untuk menyelesaikan pekerjaan, ingat ini kata kuncinya menyelesaikan ya, berarti pekerjaan itu harus selesai. Artinya kalau selesai itu harus 1 ya, penuh, tidak setengah, tidak seperempat, tidak seperenam ataupun sepertiga, harus penuh ya. Jadi nah ini jadi untuk penuh 1 ya, kalau jadi penuh 1 itu setengah ini harus dikalikan dengan waktu total ya. Oke, setengah ini harus dikalikan dengan waktu total. Oke, untuk mencari waktu total berarti ya sebaliknya ya, setengah dikali berapa agar menjadi 1 ya, atau waktu total. Nah, berarti satu dibagi setengah atau 1 dikali 2 per 1, hasilnya itu 2 ya. Ini hasilnya 2. Baik, 2 ini adalah 2 jam ya. Maaf, ini kita perbesar aja 2 jam. Nah, ini berarti waktu yang diperlukannya ya. Ini berarti jawabannya adalah 2 jam. Nah, mudah ya. Tadi juga sudah ketebak waktunya 2 jam. Tapi ini cara yang matematisnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Penduduk di suatu RT berjumlah 1.520 orang. Ya. Kalau penduduk ya pasti orang semua ya sebenarnya. Jika jumlah penduduk yang lahir setiap tahun ada 10 orang, banyak penduduk di RT tersebut setelah 6 tahun. Nah, ini tingkatannya mungkin cukup mudah ya. 1 tahun itu nambah 10 orang ya. Jadi kalau 10 tahun ya tinggal dikali aja 10 ya. Maaf. Jadi kalau bukan 10 tahun ya, 6 tahun. Maaf. Ya kalau 6 tahun ya tinggal dikali 6 saja. Berarti 6 kali 10 60 orang. Nah, ini dalam 6 tahun nambah segini. Ya tinggal jumlahkan saja dengan penduduk awal. Ya. Berarti jumlah setelah 6 tahun ya tinggal dijumlahkan saja. 1.520 ditambah 60 ya, hati-hati penempatan satuan puluhan, ratusan, dan ribuan. 0, 8, 5, 1, 1.580 orang ya. Itu cukup mudah, akan mudah ya untuk tingkatan soal sekelas KSM. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Sebuah perusahaan peternakan ayam menyeleksi 5.000 ayam. Ya, ternyata terdapat 904 ayam yang kurang produktif. Sekarang banyaknya ayam yang masih produktif. Oh, berarti ini sisanya ya. 5.000 ayam produktif. Yang kurangnya 900, berarti yang dicari adalah ayam produktif. Ya tinggal dikurangi saja jumlah seluruhnya
dikurangi yang tidak produktif. 0 kurangi 4 ya 10 kurangi 4 6 ya tinggal 9, kurangi 0 9, ini tinggal 9 juga, 9 kurangi 9 0, dan ini tinggal 4. Oke, 4096. Tapi ini yang buat soalnya pengen pangkat 3 ya, berarti kalian lakukan saja akar pangkat 3 dari sini ya, karena ininya udah ada pangkat 3-nya. Berarti akar pangkat 3 dari 4096 itu berapa? Ya, ini ada cara mudahnya. Kalian hitung saja 3 angka dari belakang, 1, 2, 3, ini kasih tanda. Terus yang tidak dikasih tanda itu angka berapa? Angka 4 ya. Angka berapa yang dipangkatkan 3 yang hasilnya tidak lebih dari 4 atau sama dengan 4. Itu hanya menghasilkan 1, karena 2 itu kalau dipangkatkan 3 sudah 8 ya, 1. Lalu sekarang ini 6 yang di ujung. Teman 6 ya, kalau dalam perpangkatan 3 itu berapa? Dan teman 6 itu dalam perpangkatan 3 itu hanya 6 ya. Ini adalah 16. Oh, kok tidak ada pangkat 3-nya, kan ini diakarkan. Tapi kalau di sini kan soalnya minta balik lagi ke sini ke 4096. Berarti 4096 ini adalah 16 dipangkatkan 3. Ya, kalian harus hafal ya untuk peserta yang KSN, bahwa 1 pangkat 3 itu berapa ya, 2 pangkat 3 berapa, 3 pangkat 3 berapa, 1, 8, 27, 4 pangkat 3, 64, 5 pangkat 3, 125, 6 pangkat 3, 216, 7 pangkat 3, 343, 8 pangkat 3, 512, 9 pangkat 3, 729, dan 10 pangkat 3, 1000. Nah, ini yang maksudnya Bapak tadi teman. 1 sama 1, 2 sama 8, 3 sama angka 7, 4 sama angka 4, 5 sama angka 5, ya, 6 sama angka 6, 7 sama angka 3, 8 sama angka 2, 9 sama angka 9, dan 0 sama 0 lagi. Ya. Ini kan temannya 6 pasti 0. Itu maksudnya ya. Jadi isinya berapa? 16 pangkat 3 itu 4090. Nah, yuk kita lanjutkan kembali. Oke. Ocha menjawab dengan benar 18 soal. Salah 5 soal dan tidak menjawab 2 soal. Jawaban yang benar diberi 4, salah diberi nilai negatif 2, dan tidak menjawab diberi nilai 1. Nilai yang diperoleh Ocha. Ini biasanya dalam suatu tes ya, tes masuk perguruan tinggi biasanya seperti ini. Oke. 18 soal ya, benar. Ingat, kalau benar itu plus 4 ditambah 4, kalau salah itu dikurangi 2 ya. Kalau tidak jawab itu dikurangi 1. Oke, sekarang yang benarnya ada berapa? 18. Kalau betul dikali berapa? Kali satu soal bernilai 4. Ini ada 18 yang betul ya. Yang benar berarti 18 kali 4 hasilnya adalah 2, 32, 72 ya. Sekarang menjawab salah 5 soal ya, berarti 5 dikali negatif 2 ya, 5 dikali negatif 2 berarti negatif 10 ya. Negatif kali positif pasti negatif. Kalau tidak jawab ya, diberi nilai negatif 1 dan Ocha tidak menjawabnya 2, berarti 2 dikali negatif 1. Negatif kali positif hasilnya pasti negatif, berarti negatif 2. 72 negatif 10 sama negatif 2 ya. Kalau dijumlahkan ya, kalau kita analogikan dengan untuk siswa SD itu biasanya ke utang ya, 72 ngutang 10 ngutang 2, dari utangnya jadi 12, punya uang 72, kurangi utang 12 berarti tinggal 50 ya. Berarti ini yang diperoleh oleh Ocha, nilai yang diperoleh oleh Ocha.
Jawabannya adalah 5 volt. Oke. Kita lanjutkan. Volume suatu prisma. Nah, bentar ya. Volume suatu prisma yang tingginya 6 cm adalah 150 cm kubik. Luas alas prisma tersebut adalah, ya. Volume suatu prisma yang tingginya 6 cm adalah 150 cm kubik. Nah, untuk soal yang bangun ruang seperti ini ataupun bangun datar, alangkah lebih baik itu agar lebih memudahkan caranya digambar, ya, di dalam kotretannya seperti itu, ya. Nah, ini prisma seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini ya gambarnya dari prisma itu. Oke. So, volume suatu prisma yang tingginya 6 cm. Nah, ini berarti alasnya pasti segi 3. Alasnya berbentuk segi 3. Oke. Karena di sini tidak dijelaskan ini prismanya prisma apa, ya. Ada prisma tegak segitiga sebenarnya, ada prisma tegak segi 4. Tapi kalau prisma tegak segi 4 kan itu sama aja dengan balok, ya, sama aja dengan bus, ya. Kalau segi 4 tergantung dari alasnya. Kan alasnya kalau tidak dijelaskan biasanya prisma segi 3, ya. Oke, alasnya 6 cm, tingginya 6 cm, ya. Volumenya 150 cm kubik. Oke, tingginya yaitu 6 cm. Luas alas sekarang yang ditanyakan. Oke, untuk volume, ya, cara menghitung volume untuk semua bangun datar itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Udah gitu aja. Kecuali yang berbentuk mengerucut, yaitu ada 1/3. Ada ujungnya seperti limas dan kerucut. Oke. Untuk volumenya adalah 150. Luas alasnya belum ada. Tingginya ada 6. Ya. Berarti 6 dikali berapa sih? Yang hasilnya 160. Seperti itu saja, ya. Berarti luas alas sama dengan 150 dibagi 6. Berapa hasilnya? Bagi kurung. Oke, 15 bagi 6 itu 2. 2 kali 6 12. Kurangi 3. 3 bagi 6 gak bisa, turunin 0. 30 bagi 6 5. Kalikan, ya. Hasilnya 25 cm kuadrat. Ya, ini kan luas. Oke, berarti 25 cm kuadrat, ya, di kuadrat 2. Tapi dalam sini bukan kuadrat disebutnya, tapi kalau alas di sini adalah persegi, ya, 25 cm persegi. Oke. Ini jawabannya, ya, 25 cm persegi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini udah ada bangun ruang lagi, ya. Alangkah lebih baiknya volume tabung yang berjari-jari 7 cm. Oke, kita gambar, ya. Oke, ini ada gambar tabung, ya. Oke. Ini ada suatu tabung, ya, bangun tabung. Jari-jari 7 cm, berarti jari-jarinya itu ada di alas. Alasnya itu pasti berbentuk lingkaran, ya, kalau tabung itu.
Volume tabung adalah 4.620 cm kubik, harusnya ya, maaf ini ada kesalahan, meter kubik. Tinggi tabung tersebut jika alasnya demikian. Ya, ingat tadi untuk volume apapun bangunnya itu pasti luas alas dikalikan dengan tinggi. Ada juga ya pada video di channel ini yang membahas tentang luas ya, pada video-video sebelumnya silahkan saja dibuka. Ya, ini untuk luas alas dikali tinggi, sedangkan ini alasnya berbentuk lingkaran. Untuk luas lingkaran sendiri itu kan pi dikali r dikali r, ini tingginya berarti dikali t ya. Ingat r-nya di sini kan 7, kalau bisa habis dibagi 7, pi-nya pakai 22/7 dikali R dikali R. R-nya berapa di sini? R-nya adalah 7 cm kali 7 kali 7 dikali T. Silahkan dikalikan. Ini bisa dicoret ya, yang bisa 7 bagi 7 1, ini tinggal 1. 22/1 tidak berarti 22 saja. Dikali 1 juga tidak berarti, langsung aja dikali 7. 154 ya dikali T kali T. Oke, sekarang untuk mencari T berarti nah ini volumenya tadi kan udah diketahui 4.620 ya, tulis saja lagi di sini agar tidak sulit. 4.620, jadi 154 dikali berapa sih yang hasilnya jadi 4.620, artinya T sama dengan 4.620 dibagi 154. Berapa hasilnya? Ya, bisa lakukan juga bagi kurung ataupun bisa langsung menebak juga silahkan. Ya, ini kan ujungnya 2. Ini 4. 4 dikali berapa sih yang hasilnya nanti pasti 2. Itu pasti dikali 3 sebenarnya ya. 3. Ini kan ada nolnya, tambahin lagi 1 0. Jadi 30 cm ya. Oke, berarti hasilnya yang C ya. Kalau dibagi kurung juga silahkan. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Ini masih standar-standar aja ya soal. Dalam sebuah dispenser, Lani mengisi air ke dalam gelasnya. Jika gelas Lani terisi 800 ml dalam waktu 20 detik, maka debit air yang masuk adalah debit ya. Debit itu berarti ya volume per kecepatan ya, perbandingan antara volume dan kecepatan ya. Volumenya 800. Maaf ada kesalahan. Bukan volume per kecepatan, volume per waktu ya. Volume, perbandingan volume dengan waktu ya. Jadi debit itu sama dengan kecepatan lah kalau pada pembahasan jarak gitu, ya. Volume dibagi dengan waktu. Jadi perbandingan antara air yang mengalirnya dalam kurun waktu atau selang waktu tertentu. Waktunya 20 detik. Jadi 800 ml dibagi 20 detik. Ya, tinggal dibagi saja kalau ini 80 aja bagi 20. Bagi 20 itu bagi 24. Ya. Jadi 40 ml per detik. Ya, tuh. Ini satuannya memang sudah sama ya, sudah mudah. Jawabannya yang 40 ml per detik. Oke, kita lanjutkan. Pak Karso, ketua RW di Kampung Baru, mengadakan pendataan keluarga yang memiliki anak yang masih bersekolah di lingkungannya. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jumlah anak yang bersekolah ya
Jika tidak mempunyai anak, jumlah keluarganya ada 4. Anaknya yang sekolahnya 1 ada 10, ada 10 keluarga. Jika anaknya sekolahnya 2 ada 44 dan anak sekolahnya 3 ada 26. Dari data di atas, jumlah keluarga yang menyekolahkan anaknya tidak lebih dari 2 orang. Berarti hanya 1 kalau tidak lebih. Maaf. Tidak lebih dari 2 orang. Berarti kalau 2 orang masih termasuk ya. Ini berarti kurang atau sama dengan 2 ya. Berarti ini aja. Nah, di sini tidak lebih dari 2 orang. Berarti masuknya 0 ya. Kalau tidak lebih dari 2, yang 1, 2. Jumlahkan saja 4 ditambah 10 tambah 4, 4. Hasilnya berapa? 58 ya, ada 58 keluarga. Oke, kita lanjutkan. Data jumlah saudara yang dimiliki oleh 20 teman Andi adalah sebagai berikut. Ya, ini ada jumlah saudaranya oleh teman Andi. Sekarang teman Andinya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 2. Berarti ada 20 ya teman Andinya. Ini saudaranya. Dari data di atas, banyaknya teman Andi yang memiliki 3 saudara. Ya, berarti ya, lihat yang angka 3 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 ya. Yang ditanyakan adalah persentase ya. Persentasenya. Tadi ada 5 ya. Ada 5 orang. Dari berapa orang? Dari 20 orang kali 100% ya. Kalau mengalihkan seperti ini, ke bawah dulu lalu ke atasin. Bagi ke bawah kali ke atas. 100 bagi 20 hasilnya 5. 5 kali 5 jadi 25%. Gitu aja, sangat mudah ya. Kita lanjutkan. Perbandingan umur Irma dan kakaknya adalah 5:7. Berarti 5 ini milik siapa? Irma ya. Dan 7 ini milik kakaknya. Jumlah umur mereka 60 tahun. Nah, ini berarti kalau dijumlahkan Irma dan kakaknya itu jumlahnya 60 tahun. Umur mereka masing-masing sekarang. Oke. Umur masing-masing. Cari dulu umur Irma. Irma itu perbandingannya 5. Karena di soal diketahuinya jumlah usia atau jumlah umur mereka 60, berarti perbandingannya juga harus dijumlahkan. 5 ditambah 7 dikali berapa? Ya, dikali jumlah. Ya. Berarti 5/12 dikali 60. Kalau perkalian seperti ini, pecahan bilangan biasa, 60 aja bagi 12, hasilnya 5. 5 kali 5 jadi 25 tahun. Oke, ini umur Irma. Sekarang umur kakak Irma ya. Perbandingannya kan 7 per sama aja, perbandingannya jumlahkan. 5 tambah 7 kali 60. 7 per 5 tambah 7 12 kali 60. 60 dibagi 12, ke bawah dulu dibagi, hasilnya dikalikan ke atas. 60 bagi 12 hasilnya 5. 5 dikali 7 hasilnya 35. Jadi Irma, untuk mengeceknya silahkan jumlahkan saja pas tidak 60. 25 tambah 35 ternyata pas 60 ya. Berarti Irma 25 tahun dan kakaknya 35 tahun. Irma itu 25 tahun dan kakaknya 35 tahun. Baik, kita lanjutkan kembali. Sinta memiliki 6 meter pita. Ia membeli lagi 3 gulung pita. Panjang setiap gulung adalah 1,5 meter. Panjang pita yang dimiliki Sinta sekarang adalah, kayak jumlahkan aja milih pertama. Ya, panjang pita Sinta sekarang. Awalnya kan Sinta punya 6 meter. Beli lagi 3 gulung. Dan setiap gulung 1,5. Ya, kalikan saja 1,5 ya. Berarti 3 dikali 2 kali 1 2 tambah 1
3/2 kalau di pecahan biasakan 2 kali 1 tambah 1, 3/2 berarti kalikan, kalau tidak bisa dibagi kalikan dulu ke atas, 3 kali 3 9/2 meter ya, 9/2 meter. Atau kalau dibuat pecahan biasa, pecahan campuran, berarti 9 bagi 2 4, 4 kali 2 8, 8 ke 9 sisa 1/2 ini. Sekarang panjang kita sekarang jumlahkan saja yang awal, 6 ditambah 4,5 ya, berarti 10,5 meter. Oke. Kita lanjutkan lagi. Oh, ini tentang skala ya. Jarak sebenarnya dua buah kota adalah 90 km. Jika dibuat dengan skala 1:1, 1 berbanding 1.800.000, maka jarak dua buah kota tersebut pada peta adalah, ingat bahwa skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Ya, agar mudah bisa aja kalian buat aja segitiga seperti ini. Oke, ini bahwa skala itu adalah perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Ya, yang ditanyakan sekarang adalah jarak dua buah kota pada peta, berarti jarak pada peta. Ya, jarak peta itu lihat, berarti kalau ditutup yang atas berarti S tinggal dikali J ya, skala dikali jarak sebenarnya, berarti kalian harus ada dulu komponennya, skala berapa, JP berapa, dan JS berapa. S nya ada 1:1.800.000 ya. Jarak petanya belum ada, jarak sebenarnya ada 90 km. Nah, ingat di sini ya, kilometer dalam perhitungan skala harus dibuat ke dalam sentimeter, dan loncatnya berapa kilometer ke sentimeter itu? Oke, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke, berapa? Ingatkan saja, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu nolnya 5 kali 100.000, tambahin aja nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan yang ini ya. Skala itu 1.800.000, 1:1 juta, agar enak di perhitungan ke bawahin. 1.800.000 dikali jarak sebenarnya itu adalah 9 juta ya, per 1 kalau tidak ada temannya ya, atas kali atas, bawah kali bawah kalau ini ya, berarti 9 juta ya, 9 juta dibagi 1.800.000. Oke, kalau menemui nol seperti ini, coret aja, cari nol yang paling sedikit. Berarti yang bawah ya, coret 5, atas juga coret 5. Berarti tinggal 90 bagi 18, hasilnya adalah 5 cm ya. Isinya berarti 5 cm. Oke, kita lanjutkan. Hari membeli sebuah mangga dan sebuah pepaya. Hari membeli sebuah mangga dan sebuah pepaya. Berat mangga 600 gram. Ya. Mangga 600 gram. Sedangkan pepaya itu 1,5 kilogram. Perbandingan berat mangga dan pepaya. Nah, ini harus disamakan, mau ke gram atau ke kilogram. Ini lebih baik enaknya sih ke gram ya. Buat gram nih, 1 kilo
itu adalah 1000 gram. Kalau 1,5, ya, kalau 1,5 berarti yang satunya 1000, yang setengahnya 500. Jumlahkan saja. Jadi 1500 gram, ya, 1500 gram. Sekarang perbandingan antara mangga dibandingkan dengan pepaya. Perbandingan itu ke bawah. Pakai per saja agar mudah. Berarti 600 berbanding 1500. Coret nolnya. Ini kan sama kebetulan. Jadi tinggal 6 per 15. Kalau belum ada, sederhanakan. Bagi 2, tidak bisa. Bagi 3, 2. Ya, 6 bagi 3, 2. 15 bagi 3, 5. Perbandingan biasanya nulisnya ke pinggir. 2 banding 5. Ini buat mangga. Ya, ini buat ya, berarti 2 berbanding 5. Ini jawabannya, ya, banding 5. Oke. Siswa kelas 6 SD Banjaran terdiri dari 20 perempuan dan 25 laki-laki. Saat penimbangan berat badan, berat rata-rata siswa perempuan 40 kg dan berat rata-rata siswa laki-laki 45 kg. Berat rata-rata seluruh siswa kelas tersebut adalah, bahwa rata-rata itu adalah hasil bagi antara jumlah data, ya, dibagi dengan banyak data. Sekarang untuk perempuan dulu, ya. Perempuan dulu. Oke. Rata-rata perempuan itu adalah 40 kg. Ya, di sini ada 20 perempuan. Ya, rata-ratanya segini. Berarti jumlah datanya berapa kilo sih? Jumlah seluruh anak perempuan ini kilonya berapa? Ya. Berarti untuk perempuan ini rata-ratanya 40. Jumlah beratnya atau jumlah datanya banyak perempuannya ada 20. Ya. Artinya ya tinggal dikalikan saja jumlah beratnya. Berarti 40 dikali 20. 4 kali 2 8, namanya tambah 800 kg. Ini bukan satu perempuan tapi 20 perempuan segini, ya. Sekarang untuk laki-laki. Sama aja, laki-laki rata-ratanya 45 kg. Jumlah beratnya belum ada. Ini belum ada, ya. Per banyaknya siswa laki-laki ada 25. Berarti untuk jumlah beratnya, berat seluruh siswa laki-laki itu sama aja, 45 kali 25. Kalau sulit boleh lakukan perkalian bersusun. 25, 2, 22, 10, 9, 5, 2, 1125. Ya. Oke, ini kilogram. Sekarang berat seluruh siswa berat rata-rata. Berarti ini, ya. Sekarang rata-rata seluruhnya. Berarti untuk rata-rata itu rata-rata sama dengan jumlah seluruhnya untuk perempuan ditambah laki-laki dibagi jumlah semuanya. Siswa perempuan 20, siswa laki-laki 25, jadi 45. Ya, 800 sama 1125 tambah 800 berarti 5, 2, 9, 1925 dibagi dengan 45. Oke, kita potret aja, ya. Yang ini hapus aja dulu.
1925 dibagi 45. 1 bagi 45 gak bisa, 19 bagi 45 gak bisa, 192 bagi 45. Cari aja yang mendekati 40-an, kali berapa sih yang gak lebih dari 190-an, berarti hanya bisa dikali 4 ya. Kalau 5 udah 200-an ya, berarti 4 ini ya. 4 kali 45 180 kurangi 2 1. 12 bagi 45 gak bisa, jadi 25 bagi 45. Kalau dikali 3 itu udah melebihi ya, pasti ini bisanya kali 2 ya. 2 kali 45 90 kurangi 5, 12 kurangi 9 2 ya. Maaf 3, satunya udah 35 bagi 45 gak bisa, tambahin 0, tambahin koma, 350 bagi 45 hasilnya 8 ya, 350 0. Oke, hasilnya jadi 42,8 ya, rata-ratanya kilogram. Hasilnya yang D. Mudah ya, cuma cara berpikirnya aja lebih dilatih lagi. Oke. Dalam perjalanan sebuah wisata, sebuah kendaraan menempuh jarak 50 km pada jam pertama. Pada jam kedua, jaraknya ditempuh 35 km karena banyak belokan. Dan pada jam ketiga, jarak yang ditempuh 90 kg kalau melalui jalan bebas hambatan. Kecepatan rata-rata tersebut adalah jam pertama. Ingat, ini komponennya harus ada jarak, harus ada waktu, dan harus ada kecepatan ya, komponen itu. Ini segitiganya J, K, dan W ya. Memudahkannya, jarak 50 km untuk jam pertama, ditambah jam kedua 35 dan jam ketiga 90. Jumlahkan saja, hasilnya adalah 175 km ya. Waktunya jam pertama, jam kedua, jam ketiga, berarti jadi 3 jam. Cari kecepatan, kecepatannya gak ada. Untuk mencari kecepatan sama dengan kecepatan ini, berarti atas bawah, berarti bagi ya, J dibagi W. Jaraknya 175 dibagi 3 berapa? 1 bagi 3 gak bisa, 17 bagi 3 5 ya, mendekati 15 kurangi 2 bagi 3 gak bisa, turunin 5 nya, 25 bagi 3 kali berapa yang hasilnya nggak lebih dari 25, yaitu dikali 8, karena udah, kalau dikali 9 udah 27, kalau dikali 7 21 itu kejauhan dari 25. 8 kali 3 2 4 1 bagi 3 gak bisa, tambahin 0, tambahin koma, 10 bagi 3 kali 3 9, 10 kurang 9 1, tambahin lagi 0. Ini kalau dilanjutkan terus aja ke sini ya, terus aja sampai manapun ya. Ini disoalkan ya, hanya diambil satu angka di belakang koma, ya sudah saja, karena 3 ini kan kurang dari 5, sudah saja sampai sini 58,3 km per jam ya. Hasilnya yang D ya. Oke, tuh ya, ternyata untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat ya bagi adik-adik sekalian atau bagi rekan-rekan yang hendak membimbing anak didiknya mengikuti KSN. Semoga sukses ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.